Bikin merinding. Pernyataan mengejutkan Justin Hubner jelang lawan Filipina. Siap lakukan segala cara demi kesuksesan Garuda Muda. Apa rahasia di balik pernyataannya? Timnas Indonesia kecolongan. Diam-diam bek Filipina mata-matai Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina. Mantap bang! Trio Timnas Indonesia bakal bikin Filipina ketar-ketir. Amunisi baru diturunkan. Bukti keseriusan Shin Tae-yong untuk Piala Dunia 2026? Yes! Kabar baik untuk Timnas Indonesia. Zidane Iqbal, pemain top Irak, pastikan jegal mimpi Vietnam maju ke putaran ketiga. Harapan publik akan menjadi nyata. Pamer makan di restoran Indonesia. Kode keras Ula Romeni gabung Timnas Indonesia? Bikin kaget. 5 pemain Timnas Indonesia yang nilai pasarnya meroket hingga puluhan miliar usai gabung Timnas Indonesia. Bukti Timnas Indonesia pembawa keberuntungan? Inilah 6 berita Timnas Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan tonton video ini hingga selesai, agar kalian tidak gagal paham. Terima kasih. Pernyataan mengejutkan Justin Hubner jelang lawan Filipina. Siap lakukan segala cara demi kesuksesan Garuda Muda. Apa rahasia di balik pernyataannya? Justin Hubner mengaku siap melakukan segala cara agar meloloskan Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, memastikan timnya akan menggila dengan tampil apik saat menjamu Timnas Filipina dalam laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, laga itu jadi krusial bagi Timnas Indonesia dalam menentukan nasib lolos ke putaran ketiga. Justin mengatakan Timnas Indonesia harus siap sepenuhnya dalam laga melawan Filipina. Hal itu agar skuad-skuad Garuda julukan Timnas Indonesia tidak kehilangan poin seperti menjamu Irak pada awal pekan lalu. Saya ingin kita memastikan kita siap untuk pertandingan melawan Filipina, ujar Justin. Target kita lawan Filipina. Kita akan memenangkan itu. Saya pikir kita sama dengan sebelumnya, kata Justin Hubner. Jadi kita bermain seperti Indonesia. Kita tidak takut siapapun. Kami siap untuk pertandingan selanjutnya. Kami perlu memenangkan pertandingan itu untuk lolos ke fase berikutnya, katanya. Kami akan melakukan segalanya untuk lolos kualifikasi. Apabila menilik rekor pertemuan, Indonesia difavoritkan menang. Pasalnya, dari total 26 pertemuan kontra Filipina, skuad Garuda baru kalah 1 kali, 20 menang, 5 imbang. Pemain Cerezo Osaka itu mengatakan Timnas Indonesia wajib menang jika ingin melaju ke putaran ketiga. Jika berhasil, Timnas Indonesia akan mendampingi Irak dari grup F. Jika berhasil menang atas Filipina, poin Timnas Indonesia menjadi 10 angka. Jumlah ini tidak akan bisa dikejar Vietnam yang mengekor di posisi ketiga, karena poin maksimalnya hanya 9. Justin mengatakan Timnas Indonesia akan bekerja ekstra keras dalam laga itu. Dia pun pastikan semangat pemain pun akan berlipat ganda dengan dukungan supporter dalam laga nanti. Kami melakukan segalanya untuk lolos ke putaran ketiga, tutup Justin Hubner. Timnas Indonesia kecolongan. Diam-diam bek Filipina mata-matai Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina. Filipina akan menantang Timnas Indonesia pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Berjumpa Timnas Indonesia, Filipina mengintip celah dari kubu lawan. Hal tersebut diungkapkan oleh bek Filipina, Jesper Nyholm. Menurut Jesper Nyholm, kekuatan Timnas Indonesia akan tergerus usai kehilangan Jordi Amat. Jordi Amat diganjar kartu merah pada laga kontra Irak di SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Menurut saya tidak terlalu spesifik, ucap Jesper Nyholm saat ditanya soal pemain Timnas Indonesia yang harus diwaspadai dalam latihan Filipina di Stadion Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan.
Saya dengar seorang bek tengah mendapatkan kartu merah. Jordi Amat. Jadi, mungkin berkurang satu orang, menjadi sedikit lebih mudah, sambung pemain Perak FC itu. Tanpa Jordi Amat, Timnas Indonesia masih mempunyai beberapa stok pemain bertahan. Mereka adalah Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jai Itzes. Kemungkinan, Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner akan mengisi posisi lini belakang Timnas Indonesia yang menerapkan formasi 3 bek sejajar. Diakui Nijholm, duel melawan skuad Garuda pasti berjalan sengit. Pasalnya, Timnas Indonesia mengincar kemenangan atas Filipina demi mengamankan tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, target kami tentu saja berusaha meraih kemenangan, lanjut Nijholm. Indonesia adalah tim yang kuat. Jadi kami harus melakukan apa yang kami bisa dan berusaha memberi Indonesia permainan yang layak, pungkas Nijholm. Mantap bang! Trio Timnas Indonesia bakal bikin Filipina ketar-ketir. Amunisi baru diturunkan. Bukti keseriusan Shin Tae-yong untuk Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia sudah melupakan kekalahan dari Irak dan kini siap menjadikan Filipina sebagai target penyaluran pelampian kekecewaan. Tak ada alasan, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan harus bisa memenangkan duel yang rencananya akan mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 11 Juni 2024. Kekalahan 2 gol tanpa balas dari Irak beberapa waktu membuat langkah pasukan Shin Tae-yong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kian terjal. Dan kini, tim Garuda harus kembali kerja ekstra keras guna meraup tambahan 3 angka dari Filipina. Filipina sendiri baru saja kalah 2-3 dari Vietnam. Akan tetapi, hasil 1-1 pada pertemuan pertama melawan Indonesia di Manila pada November tahun lalu pastinya membuat tim besutan Tom Saintfiet bertekad tak ingin pulang dengan tangan hampa dari Jakarta. Shin Tae-yong sadar betul, tak mudah bagi Indonesia untuk mengalahkan Filipina. Toh begitu, juru taktik ber-KTP Korea Selatan tersebut memberikan sinyal positif kalau anak-anak asuhnya siap bertarung habis-habisan guna mengincar kemenangan. Melawan Filipina juga sulit, jadi semua pemain harus kerja keras, kata Shin Tae-yong. Jelang laga hidup mati, kekuatan Indonesia bertambah dengan bergabungnya 2 pilar utama yakni Jai Itzes serta pemain naturalisasi kloter terakhir yakni Kelvin Verdong. Tak bermaksud memandang enteng The Ascals, julukan Filipina, ditilik dari materi pemain tuan rumah jauh lebih mengilap di semua di lini. Berjubelnya pemain naturalisasi membuat ST lebih punya banyak opsi. Dan berikut 3 monster Timnas Indonesia yang pastinya membuat kubu Filipina ketar-ketir. 1. Kelvin Verdong. Plong. Kelvin Verdong akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Status ini sekaligus mengantarkannya ke skuad Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Melawan Filipina, Kelvin Verdong dipastikan sudah bisa diturunkan dan ini merupakan debutnya bareng Timnas. Kelvin Verdong beken di Belanda. Di sana, fullback berusia 27 tahun itu sosok yang sangat familiar bagi penikmat kasta tertinggi negeri kincir angin, Eredivisie. Musim lalu, bersama NEC, ia tampil dalam 33 laga dengan torehan 2 gol dan 2 assist. Kabar Kelvin Verdong yang sudah jadi WNI pastinya sudah sampai ke telinga para pemain Filipina, terlebih ke telinga pelatih mereka Tom Saintfiet. Kabar yang tak sedap dan mengganggu tidur, mengingat Kelvin Verdong pemain syarat pengalaman dan jam terbang di level teratas. Bisa dipastikan, pemain naturalisasi Indonesia, Aceh, Belanda itu bakal langsung masuk starting 11 ST. Kehadirannya akan membuat lini belakang tim Garuda kian kokoh sekaligus menjadi beban yang sangat berat bagi Tom Saintfiet dan pasukannya. 2. Jai Itzes. Selamat datang kembali, Bang Jai. Ya, lama tak bersua, Jai Itzes membawa oleh-oleh yang membuat seluruh rakyat Indonesia ikut bangga. Jai Itzes baru saja membawa timnya, Venezia, promosi ke Serie A 2024-2025. Dengan begitu, ia menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi Italia. Wah, musim lalu, tukang jagal yang masih berusia 24 tahun mendapat kepercayaan dalam 30 laga dengan torehan 3 gol. Saat bentrok kontra Irak,
Jai Itzes terpaksa absen karena masih harus berjibaku bersama Venezia. Seperti Kelvin Verdong, Jai Itzes juga dipastikan masuk starting 11. Bayangkan, dua bek berkelas Eropa berdiri di lini belakang tim Garuda. Sanger. Kehadiran Jai Itzes memaksa pelatih Filipina, Tom Saintfiet, harus putar otak. Striker andalannya, Patrick Reichelt, serta tiga penyerang penopang lainnya macam Dylan Demuing, Zico Bailey, serta Alex Moniz bakal dibuat frustrasi sama Bang Jai. 3. Rafael Struijk. Dimanapun ia ditempatkan, Rafael Struijk sama galaknya. Melawan Irak kemarin, Rafael Struijk diplot menjadi striker utama dalam formasi 3-4-3. Jagoan gocek berusia 21 tahun itu diapit dua penyerang lainnya, Marcelino Ferdinand dan Ragnar Orat Mangoen. Pengagum Marco van Basten ini beberapa kali membuat kemelut di lini belakang Irak dengan pergerakannya yang lincah. Marking ketat membuat Rafael Struijk harus bergeser ke sana kemari mencari celah guna melepaskan tembakan. Kegagalannya menciptakan gol ke gawang singa Mesopotamia membuat pemain kepunyaan ADO Den Haag, Belanda, bertekad menjadikan gawang Filipina menjadi lumbung gol. Tak menutup kemungkinan, Shin Tae-yong akan memainkan Rafael Struijk sebagai gelandang serang seperti yang ia perankan di Piala Asia U23 2024 Qatar beberapa waktu lalu. Strategi tersebut berbuah manis. Peran sentral Rafael Struijk di lini tengah sukses membawa Garuda Muda terbang ke semifinal. Mau ditempatkan dimanapun, Rafael Struijk siap tampil galak. Filipina bakal jadi korban berikutnya. Makin menyala, Rafael Struijk. Yes. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Zidane Iqbal, pemain top Irak, pastikan jegal mimpi Vietnam maju ke putaran ketiga. Pemain timnas Irak, Zidane Iqbal, menyatakan timnya bertekad meraih kemenangan atas timnas Vietnam dalam laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, ini jadi kabar baik bagi timnas Indonesia, karena kemenangan Irak nantinya atas Vietnam bisa membantu skuad Garuda lolos ke putaran ketiga. Zidane Iqbal mengatakan timnya harus melanjutkan tren positif dalam ajang itu. Dia pastikan kemenangan adalah target utama Sing Mesopotamia, julukan timnas Irak. Saya ingin menang, kata Zidane Iqbal di Jakarta belum lama ini. Zidane Iqbal mengatakan Irak memang sedang dalam kepercayaan diri cukup tinggi untuk laga melawan Vietnam. Jadi, Irak akan kembali menampilkan performa terbaiknya saat jumpa The Golden Star julukan Vietnam. Jika tim itu meraih kemenangan atas Vietnam, mereka mengumpulkan 18 poin dalam fase grup. Jadi, Irak menyapu bersih seluruh laga fase grup dengan kemenangan. Sementara itu, Vietnam dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya jika menelan kekalahan. Sebab, mereka yang berada di posisi ketiga dengan 6 poin butuh kemenangan dalam laga itu, dan berharap timnas Indonesia kini bercokol di posisi kedua dengan 7 poin kalah dari Filipina. Harapan publik akan menjadi nyata. Pamer makan di restoran Indonesia. Kode keras Ula Romeni gabung timnas Indonesia. Pamer makan di restoran Indonesia yang ada di Belanda, Tokorinus FOV. Apakah ini pertanda Ula Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Kehadiran Ula Romeni di lini depan timnas Indonesia sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Demi bersaing di level Asia bahkan dunia, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan. Terlihat jelas ketika timnas Indonesia bersua Australia di Piala Asia 2023, atau ketika bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru-baru ini. Dari dua laga di atas, timnas Indonesia sejatinya sanggup menyaingi Australia dan Irak secara permainan. Namun, yang membedakan adalah kemampuan memanfaatkan peluang menjadi gol. Sejumlah peluang mampu dicetak pemain-pemain timnas Indonesia, namun gagal dikonversi menjadi gol. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan. Terlebih, jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan negara-negara top Asia yang memiliki pertahanan super rapat. PSSI paham akan kekurangan pasokan penyerang berkualitas di lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Sayangnya,
Ula Romeni meminta waktu terkait kesiapan dirinya berganti paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Namun, bisa saja lewat bantuan beberapa personel timnas Indonesia seperti Kelvin Verdong dan Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni dalam waktu dekat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Ula Romeni semalam mengeluarkan unggahan stories yang menarik perhatian. Ia mengambil foto sedang berada di toko Rinus FOV yang berada di Nijmegen, Belanda. Toko ini memang dimiliki orang Belanda, namun makanan yang disajikan adalah makanan khas Indonesia. Mengutip dari website toko Rinus, rendang merupakan makanan terlaris yang ada di sana. Jadi, apakah ini tanda-tanda Ula Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Bikin kaget. 5 pemain timnas Indonesia yang nilai pasarnya meroket hingga puluhan miliar usai gabung timnas Indonesia. Bukti timnas Indonesia pembawa keberuntungan? Timnas Indonesia kini semakin menunjukkan taringnya di kancah sepak bola internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain-pemain berkualitas di skuad Garuda tidak hanya memperkuat tim, tetapi juga berdampak signifikan pada nilai pasar mereka. Berikut adalah 5 pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi, yang kini melambung hingga puluhan miliar rupiah setelah bergabung dengan skuad Garuda. 1. Jordi Amat. Jordi Amat menjadi pemain timnas Indonesia dengan taksiran nilai pasar kelima tertinggi. Bek berusia 32 tahun ini ditaksir memiliki nilai pasar sebesar 800.000 euro atau setara dengan 8,81 miliar rupiah. Amat yang saat ini bermain untuk klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim, telah mencatatkan 19 caps bersama timnas Indonesia dan menyumbang 1 gol. Pengalamannya bermain di Eropa bersama klub-klub seperti Swansea City dan Rayo Vallecano turut berkontribusi pada peningkatan nilai pasarnya. 2. Sandy Walsh. Pemain berikutnya adalah Sandy Walsh, yang memiliki taksiran nilai pasar mencapai 1,3 juta euro atau sekitar 22,92 miliar rupiah. Walsh yang bermain untuk Cafe Mechelen di Belgia tampil reguler di klubnya dengan catatan 31 pertandingan dan 1 assist. Di timnas Indonesia, Sandy sudah bermain 12 kali dan menyumbang 1 gol. Performanya yang konsisten baik di klub maupun tim nasional menjadikannya salah satu pemain paling berharga di skuad Garuda. 3. Jai Itzes. Jai Itzes berada di posisi ketiga dengan nilai pasar sebesar 2,5 juta euro atau sekitar 44,08 miliar rupiah. Pemain berusia 24 tahun ini baru saja meraih kesuksesan besar dengan mengantarkan klubnya, Venezia, promosi ke Serie A Italia. Kontraknya dengan Venezia masih berjalan hingga 2027. Meski baru 2 kali bermain untuk timnas Indonesia dan menyumbang 1 gol, potensi besar yang dimiliki Itzes membuat nilai pasarnya melambung tinggi. 4. Kelvin Verdong. Kelvin Verdong, pemain baru timnas Indonesia, juga memiliki nilai pasar yang cukup fantastis sebesar 2,5 juta euro atau setara dengan 44,08 miliar rupiah. Verdong yang kini memperkuat NEC Nijmegen di Belanda berpotensi melakukan debutnya dalam laga melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya di timnas Indonesia diharapkan bisa menambah kekuatan di lini belakang skuad Garuda. 5. Tom Haye. Tom Haye menjadi pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi saat ini. Pemain berusia 29 tahun ini ditaksir memiliki nilai pasar sebesar 3 juta euro atau setara dengan 52,9 miliar rupiah. Meski saat ini berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh SC Heerenveen, Haye tetap menunjukkan kualitasnya di lapangan. Dengan 3 caps dan 1 assist bersama timnas Indonesia, Haye diharapkan bisa menjadi pilar penting dalam upaya Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenaikan nilai pasar para pemain ini tidak terlepas dari performa impresif mereka baik di klub maupun di tim nasional. Bergabung dengan timnas Indonesia tidak hanya memberikan mereka platform untuk menunjukkan bakat di kancah internasional, tetapi juga meningkatkan eksposur dan nilai pasar mereka di mata klub-klub besar.